Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bagi para pendengar sinetron Love Story in the Series dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan aku ya. Di kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru mengenai kelanjutan sinetron Love Story in the Series, dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik, dan pastinya membuat kita penasaran. So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan kejadian yang sangat membuat para penonton dijamin bahagia. Ya, karena memang kita juga sudah mengetahui Mama Anita yang selalu saja bisa keluar dari permasalahan. Namun kali ini apakah benar memang Mama Anita tidak akan pernah bisa keluar dari masalahnya sendiri? Ya, karena memang di episode yang mendatang kita akan menyaksikan ketika Mama Anita yang sudah berada dan sampai di kontrakan, karena memang sebelumnya ia keluar dan cari suasana di sebuah taman, dan disitu pun ia meminta Haris untuk mentransfer sejumlah uang untuk membayar kontrakannya. Namun apakah Haris segera mentransfer ataukah ia mempunyai banyak waktu untuk menunggu Haris dalam mentransfer uang tersebut? Ya, ketika melihat di foto ini Mama Anita yang didatangi oleh debt collector, karena memang kita sudah mengetahui Mama Anita mobilnya masih belum lunas. Oleh karena itu, di situ pun kita akan menyaksikan beberapa orang yang menagih karena memang sudah 3 bulan menunggak dan tidak bayar cicilan mobil. Oleh karena itu, debt collector tersebut membawakan sebuah surat dan berisikan surat penagihan kendaraan. Ya, di situ pun pastinya Mama Anita tidak bisa berkutik karena memang ia pun tidak mempunyai uang untuk bisa menyicil kendaraan yang sudah telat bayar ya, karena memang untuk membayar sewa kontrakan pun ia tidak punya uang untuk membayarkannya sehingga telat 3 bulan juga ya kawan-kawan. Nah, kali ini pastinya Mama Anita akan gigit jari karena memang di sini kunci mobilnya diminta dan ia pun pastinya tidak mempunyai mobil lagi ya kawan-kawan. Ya, karena memang sebelumnya kita sudah mengetahui Haris yang memberikan mobil tersebut, namun ia tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah hasil dari cicilan. Ya, pastinya di sini pun Mama Anita akan sangat kesal terhadap Haris karena memang ia dibohongi. Karena memang selama ini ia mengetahui bahwa mobil tersebut adalah cash ya kawan-kawan. Ya, di sisi lain penagih kontrakan pun sudah berada tepat di depannya. Nah, kira-kira apakah yang terjadi? Apakah Haris sudah mentransfer sejumlah uang sehingga ia pun dapat membayar kontrakan tersebut? Ya, kemungkinan terbesar Haris yang belum mentransfer sejumlah uang sehingga ia pun akan ditagih oleh pemilik kontrakan. Nah, kira-kira apakah yang terjadi? Apakah Mama Anita akan keluar dari kontrakan tersebut dan akan terlunta-lunta? Ya, setelah di sini Mama Anita akan semakin kebingungan harus kemanakah ia pergi jika memang ia diusir oleh pemilik kontrakan tersebut. Ya, kemungkinan terbesar Mama Anita akan keluar dari kontrakan dan akan segera menelpon Maudi ya kawan-kawan, karena memang tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan, hanyalah Maudi semata. Namun apakah Maudi akan memaafkan Mama Anita karena memang Mama Anita yang sudah dan ingin menghancurkan rumah tangganya dengan Ken, bukan? Ya, namun hal demikian, meskipun demikian pastinya sebagai seorang anak ia pun akan memaafkan. Namun apakah Ken akan bersedia untuk menampung Mama Anita kembali? Ya, ketika melihat di foto ini Ken yang sedang teleponan dan video call dengan Maudi, di situ pun pastinya Ken sebenarnya keberatan jika memang Mama Anita akan tinggal bersamanya lagi. Namun apakah akan terjadi demikian? Karena memang Mama Anita kemungkinan terbesar sudah tidak punya tempat tinggal lagi ya kawan-kawan. Ya, di sini ketika melihat foto ini Ken pun mengatakan kepada Maudi bahwa jalan satu-satunya adalah mengusir Mama Anita karena memang dapat mengganggu rumah tangga mereka berdua ya kawan-kawan.
Ya, Mama Anita sudah terlunta-lunta, namun apakah nasib dari Haris akan mulus begitu saja? Ya, kemungkinan terbesar Haris pun akan ditangkap oleh kepolisian. Nah, kira-kira apakah yang terjadi kepada Haris sehingga ia pun akan ditangkap oleh polisi? Ya, pastinya akan membuat para penonton dijamin senang ketika melihat Haris yang akan mendekam di penjara. Nah, kira-kira apakah yang ia lakukan sehingga polisi pun meringkus Haris? Ya, pastinya ia pun melakukan kesalahan yang fatal. Nah, karena memang di episode yang mendatang kemungkinan terbesar ia akan membalas dendam kepada Argadana. Ya, ketika melihat di foto ini, Haris kemungkinan terbesar mempunyai kesalahan terhadap Argadana, karena memang ketika melihat di foto ini, ya, sebagian rumah Argadana terbakar, khususnya di tempat security. Ya, di situ ada api yang menyala-nyala. Apakah ini adalah perbuatan dari Haris? Dan Haribus sepertinya babak belur. Ya, Haris sepertinya mukanya memar-memar karena kemungkinan terbesar dihajar oleh warga sekitar. Nah, pastilah di sini kita akan menyaksikan dua hal yang sangat membuat para penonton dibuat senang. Ya, pertama Mama Anita yang sudah tidak bisa berkutik lagi karena memang ia kemungkinan terbesar akan terlunta-lunta. Nah, dan kedua Haris akan ditangkap oleh polisi. Ya, senjata makan tuan, bukan? Karena memang selama ini mereka sudah jahat sekali dan mereka pun tidak memikirkan akibatnya yang sudah mereka perbuat. Ya, terutama di dalam hubungan Ken dengan Maudi, bukan? Ya, Mama Anita sudah tega-teganya ingin menghancurkan pernikahan Ken dengan Maudi. Ya, Babe Haris yang sudah mencuci otak dari Emily, karena memang Emily yang saat ini sepertinya sangat dendam terhadap Ken, bukan? Ya, senjata makan tuan, pastilah mereka akan mendapatkan balasannya. Ya, pastinya akan semakin seru, bukan? Kelanjutan ceritanya. Oleh karena itu, stay tune terus di channel Mimin, dan di video Mimin yang selanjutnya pasti akan seru dan Mimin akan berikan di full episode. Nah, oleh karena itu jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SCTV 1 untuk semua. Dan mungkin dirasa cukup sampai di sini dulu aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru. Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih juga bagi kalian yang sudah setia dengan channel Mimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.